Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas lagi tentang muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Pertama di sini saya ingin membahas tentang fraktur. Fraktur di sini adalah kerusakan dari struktur tulang sehingga menyebabkan dia menjadi terputus dari struktur tulang tersebut. Bisa disebabkan oleh traumatik ataupun dari keadaan patologis seperti tumor ataupun bagian lainnya yang menyebabkan terjadinya patah tulang. Nah, di sini ada jenis-jenisnya baik yang stabil dan tidak stabil, ada yang open dan close, ada yang complete dan incomplete. Nah, kemudian dampak dari fraktur tersebut bisa terjadinya odem, swelling, itu karena dari pembuluh darah yang akhirnya menjadikan bengkak, pain, tenderness, karena dari bengkak yang dialaminya itu menyebabkan saraf-saraf nyeri yang ada di dalam tubuh sensorik tertekan dan akhirnya menjadi nyeri. Nah, jadi muscle spasm itu disebabkan karena ada responsif terhadap injury yang menyebabkan akhirnya otot atau muscle itu melindungi dirinya, akhirnya terjadi spasm. Nah, kemudian terjadi deformity adanya karena dari perubahan dari tulang, akhirnya akibat dari juga tarikan dari otot tersebut menyebabkan terjadi deformitas. Nah, dan juga terjadi namanya loss of function, gravitasi, dan juga untuk bone healing atau terjadinya perbaikan pada tulang. Nah, biasanya diawali dari step by step, pertama dari melalui bleeding, masuknya darah ke dalam bagian yang melalui patah tulang, kemudian terjadi hematoma dan akhirnya menjadi gumpalan. Osteoblast masuk menginvasi dan akhirnya menjadi deposit kalsium. Nah, ini biasanya pada minggu kedua. Produksi kalus terjadi biasanya pada 3 minggu sampai 6 bulan. Kemudian 5 terjadi remodeling itu ketika semuanya sudah sampai setahun. Remodeling ini artinya penambahan dari kalus sehingga akhirnya terbentuk pada tulang trabekular. Kemudian di sini ada beberapa cara atau teknik yang bisa membuat tulang tersebut itu pertama tumbuh dengan baik, yang kedua sesuai dengan posisi dan simetrisnya. Nah, di sini saya akan bahas beberapa teknik. Yang pertama yaitu dengan cara ORIF, itu cara operasi. Nah, di sini adalah menggunakan ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Nah, ini merupakan satu teknik atau metode untuk agar semuanya imobilisasi dari tulang tersebut dapat terjadi secara lancar. Alat yang digunakan yaitu berupa screw, plate, wire, and pin. Ada juga berupa nail throws, final fixation device. Seperti ini gambar-gambarnya. Dan kemudian biasanya kita juga menggunakan traksi. Traksi seperti kita ketahui ada sekitar 3 traksi, yaitu adalah skin traksi, yaitu kita mengkaitkan dengan berat badan maksimal 4,5 kg. Atau juga ada namanya short term traksi, yaitu adalah dibedakan pada waktunya, yaitu sekitar 48 sampai 72 jam. Nah, kemudian ada skeletal traksi yang bisa dilakukan maksimal beratnya untuk sebagai beban yaitu 20 kg. Kemudian saya akan lihatkan pada teman-teman yaitu adalah menggunakan beberapa alat, ya tidak hanya yang berupa operasi saja, tapi yang sangat sederhana yang bisa dilakukan untuk melakukan imobilisasi pada fraktur. Yang pertama yaitu adalah penggunaan sling. Sling ini digunakan menggunakan dari kita bentuk dulu segitiga, bentuk dari bandage-nya atau perbannya, kemudian kita lakukan persilangan di bagian tangan yang terkena injury atau sakit, kemudian kita lakukan loop ya, atau silangkan lagi ke bagian bahu sebelahnya dan kita ikat. Nah, untuk menjaga kestabilannya bagian di siku yang sakit tersebut, kita lakukan pin ya, atau rekatan di sana. Nah, ini adalah gambar-gambarnya dan proses-prosesnya. Kemudian juga kita lakukan bisa juga namanya clavicular strap application. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk membantu adanya patah tulang di bagian humerus semuanya, dan ataupun di bagian ulna atau di sini. Kemudian kita bisa juga menggunakan beberapa
ini ya, memberikan berupa device atau alat, contohnya yaitu penggunaan dari cervical collar. Nah, cervical collar itu fungsi untuk ketika terjadi kemungkinan cedera spinal. Nah, maka kita berusaha untuk menghiperekstensikan dari leher ya, sehingga akhirnya terjadi hiperekstensi hingga menyebabkan mencegah dari potensial terjadinya cedera servikal. Nah, ini gambarnya. Atau mungkin juga menggunakan yang jenis yang lebih soft seperti ini. Nah, atau juga kita bisa menggunakan tipe spleen yang model seperti ini, seperti kayak bidai. Nah, namanya rigid spleen. Namanya rigid lebih keras ya, untuk mengimobilisasi dari patah tulang atau terjadi dislokasi. Nah, karena ketika pasien bergerak pasti akan mengalami spasme dan nyeri yang luar biasa. Nah, ataupun juga seperti ini frakturnya. Nah, atau juga kita menggunakan spin board ya, yang kita modifikasi, kita ikat seperti ini agar pasien bagian atas dan bagian bawah ekstremitasnya dapat termobilisasi. Nah, kemudian kita juga menggunakan spleen application. Nah, di sini kita ada beberapa bahan. Contohnya ada yang menggunakan namanya air spleen. Nah, di emergency sebenarnya ada alat seperti ini, kita tinggal dia mobilisasinya menggunakan udara yang kita ikat di sini, dia otomatis tidak akan bisa bergerak. Selain itu dia berfungsi untuk mengendalikan dari pendarahan. Pokoknya itu adalah pendarahan fraktur terbuka ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, spinboard ini itu dilakukan secara hati-hati, termasuk kita bagaimana mengangkat pasien ataupun meletakkan pasien di spinboard atau melepaskan dari spinboard, itu dilakukan secara hati-hati. Nah, kemudian kita misalnya menggunakan namanya istilah lock roll ya, dan kita pastikan bahwa semuanya ketika kita mengangkat itu dalam satu garis atau alignment. Nah, atau juga kita menggunakan traksi spleen, terus juga kita menggunakan yang paling penting ya, itu dalam penggunaan aplikasi ini kita harus mengkaji neurovascular status. Nah, jangan sampai akhirnya pasien terjadi ini ya, namanya compartment syndrome, yaitu karena kita saking kuatnya dari kita membidai atau kita melakukan imobilisasi sampai akhirnya ini bagian ujung pasien itu tidak teraliri oleh darah karena saking terjepit, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya kurangnya perfusi. Nah, itu bisa bahaya ya, bisa akhirnya ketika semuanya kita tidak diketahui dan itu berlangsung secara lama, bisa pasien tersebut tangan atau kakinya bisa teramputasi. Jadi kita memang harus mengkaji ya, apakah kita terlalu kencang atau tidak. Dengan cara apa? Yaitu menginspeksi dari warna dari jari atau pada kaki, adanya edema, adanya mati rasa kemungkinan. Nah, kita tanyakan apakah tangannya pasien itu panas atau dingin. Ketika dingin, kemungkinan darah itu tidak masuk ke sana. Nah, sensasinya seperti apa? Apakah bisa digerakkan? Nah, itu adalah merupakan protokol yang wajib kita lakukan pada pasien. Nah, ataupun juga kita bisa melakukan transportasi kepada pasien dengan segera. Atau kita biasanya juga menggunakan namanya cast, atau bahasanya di sini gips ya. Kalau dalam bahasa medis namanya casting, cast. Nah, ini contohnya yang menggunakan casting. Nah, pertama kita memang harus imobilisasi dahulu, sehingga terus kita lakukan ini ya, pengukurannya sampai di manakah bandage atau casting atau gips itu kita akan lakukan. Pada prinsipnya pada imobilisasi itu kita pada dua sendi ya, sehingga akhirnya pasien itu dapat benar-benar tidak goyang lagi bagian yang fraktur. Nah, ini nih bagian contohnya, bagian yang digis bagian lengan, atau ini bagian kaki, atau ini juga yang bagian
kaki ya di sini ya. Nah, ini yang melakukan dari spika seperti ini, dan ini support bar juga. Nah, yang penting di sini adalah yang pertama butuh dari gips tadi ya, kemudian butuh juga seperti ini ya, apa ya, kayak bandage seperti itu, untuk akhirnya agar ketika kemudian dipakai di pasien itu tidak keras. Di bagian dalam ada kayak kapas ya, kapas di bagian situnya, sehingga akhirnya agar tidak terlalu menekan pada pasien juga. Nah, kemudian di sini kita menentukan juga apakah di sana ada luka ataupun tidak. Nah, itu penting juga ya kita dalam memilih dari casting apa dan lainnya. Nah, tapi tadi ya, ingatkan lagi jangan lupa untuk mengecek dari sirkulasinya. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut apakah kita itu sudah berhasil atau tidak, kita biasanya lakukan X-ray untuk meyakinkan posisinya itu lancar atau tidak. Kemudian kita harus pertimbangkan beberapa, yaitu dari kekuatan dari ini ya, casting tadi ya. Biasanya untuk beberapa kalau itu nggak kena basah ya, nggak kena basah itu bisa sampai 2 minggu, nanti tidak perlu diganti. Tetapi kalau sebulan setengah, tapi kalau itu sudah basah, kena kencing, kemudian pada spikanya, nah itu perlu kita anjurkan untuk penggantian gips. Nah, ataupun kalau semuanya dia sudah kotor ya gipsnya, nah di sini kita pastikan ya, pemasangan gips jangan sampai ujung jari kaki atau tangan itu kita tutupi juga, karena itu adalah fungsi untuk mengecek apakah sirkulasinya bagus atau tidak. Nah, ini adalah contoh bagaimana melepaskan gips kita menggunakan gunting ya, dan untuk pemotong juga, karena memang keras sekali ya kalau semuanya gips itu dilakukan. Terus juga ada beberapa contoh tadi ya, traksi baik kulit ataupun skeletal. Nah, ada beberapa contohnya ini menggunakan basic frame seperti ini. Nah, ini contohnya yang pada kaki ya. Kemudian di sini dalam merawat dari pasien-pasien traksi, yang penting adalah kita pertahankan dari stabilitas dan keamanan, yang sampai akhirnya pasien itu malah terjadi trauma ya, terutama pada waktu mengangkat, memindahkan pasien. Terus juga kita melihat juga yaitu dekubitus ya, kita harus lihat apakah ada tadi faktor-faktornya adalah kelembapan, adanya gesekan, adanya apalagi tekanan, terutama pada area-area yang mengalami penonjolan. Nah, kemudian kita lihat juga di sini di kulit tadi apakah ada tanda-tanda infeksi ataupun tidak. Nah, karena yang tadi pentingnya menggunakan traksi. Nah, traksi ini sebenarnya traksi kulit ya. Traksi kulit itu efektif sebenarnya ya, karena kita hanya menggunakan berupa kulit di luar pasien ya, untuk bisa menarik ya, dan cukup kuat ya dengan 5 kg. Kecuali kalau dia vertical traksi, berarti yang ditarik itu tulangnya agar semuanya lurus. Nah, kemudian ada eksternal fiksasi. Nah, eksternal fiksasi itu digunakan untuk menstabilkan pasien ya, dan imobilisasi. Nah, tapi di sini kita juga perlu beberapa hal yang penting kita perhatikan, yaitu bagaimana mengurangi bengkak, nah dan juga mengurangi nyeri seperti apa. Biasanya kita menggunakan selain anti nyeri, kita bisa lakukan distraksi ataupun kita awat dengan kompres air dingin ya. Kemudian kita lihat juga apakah terjadi edema atau pendarahan, ataupun juga compartment syndrome tadi, yaitu menggunakan eksternal fiksasi. Jadi untuk mengfiksasinya ada di luar kelihatan. Kalau interfiksasi dia menggunakan skrup, jadi memang di dalam untuk menguatkan agar tidak bisa gerak, atau bisa menggunakan skrup, femur, atau berupa ulir. Nah, itu dimasukkan ke dalam tulang. Kemudian ada beberapa dari prosedur yang lain yang biasanya dilakukan. Nah, begitulah teman-teman
dari penjelasan yang singkat ya mengenai tentang alat-alat apa saja yang biasanya kita pakai di muskuloskeletal atau di ortopedi. Nah, teman-teman akan banyak menemukan alat ini di ruang ortopedi, di ruang muskulo. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.